10.000 tahun, seorang manusia terjebak dalam neraka hingga berhasil menjadi raja neraka saat ia kembali ke bumi. Bumi dan orang-orang kini berdampingan dengan sebuah sistem misterius. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Oh Kang-woo dan beberapa player Korea dan Jepang berhasil mengurus Demonic Cultus di Jepang. Kemudian Kang-woo dijebak dan dipenjara oleh Fujimoto Ryoma yang ingin menyingkirkan Kang-woo. Tapi kemudian Kang-woo sudah mempersiapkan rencananya sendiri. Cerita berlanjut di pengadilan Tokyo. Acara pengadilan Kang-woo diadakan. Terlihat Fujimoto Ryoma duduk di sana. Dalam hatinya ia bilang, mulai sidang selarut malam begini, aku berharap sidang ini segera berakhir. Dengan begitu aku akan dikenal menjadi pahlawan yang menyelamatkan saintis. Di sana mereka tampak sangat marah. Berbeda dengan Yeonjo, Kang-woo dengan tenang menghadapi sidang. Lihatlah, mereka takkan bisa mengambil tindakan apapun. Tentu saja, aku sudah menyuap Hakim Wakabe Nobuhoto, orang yang telah membantuku dengan masalah hukum beberapa kali di masa lalu. Terlihat hakim itu gemetaran memulai sidang. Kalau begitu mari kita mulai. Pengacara silahkan bersaksi. Terdakwa adalah seorang player Korea yang ikut serta dalam operasi penyelamatan saintis. Dia meninggalkan area operasi tanpa izin selama misi dan ikut serta dalam ritual summoning demon yang berlangsung di bawah tanah. Ketika Tuan Ryoma datang, ia mengalahkan anggota kultus demon dan melihat Oh Kang-woo menculik Nona Yuri. Yeonjo kesal, konyol sekali, itu jelas tidak mungkin. Hakim bilang, apa terdakwa punya pembelaan atas hal ini? Kang-woo hanya tersenyum. Ia bilang, aku bukan anggota kultus Demonic. Dalam hatinya Ryoma senang. Apa itu benar-benar pembelaan? Mungkinkah orang ini lebih bodoh dari yang aku kira? Aku takkan kalah dalam sidang ini karena aku juga punya saksi yang di bawah kendaliku. Orang berpengaruh di Jepang, Perdana Menteri Yamada. Terlihat Yamada gemetaran saat hendak bicara. Ryoma mulai heran kenapa dia begitu pucat, sama seperti hakim. Yamada mulai memberi kesaksiannya. Hari ini, aku akan mengungkapkan kebenarannya. Aku telah diancam oleh Fujimoto Ryoma sampai saat ini. Ryoma dan para awak media di sana heran. Dia menjebak terdakwa untuk menyembunyikan identitasnya sebagai anggota kultus demon. Player Oh Kang-woo juga menjadi korban dari skema jahat Ryoma sama sepertiku. Fujimoto Ryoma sebenarnya adalah anggota kultus Demonic. Mendengar itu Ryoma langsung berdiri. Omong kosong macam apa ini? Media heran. Tunggu Perdana Menteri, bukankah Fujimoto Ryoma yang menyelamatkan saintis? Tidak, sebenarnya Fujimoto yang menculik saintis. Dia mengancam akan mengorbankan seluruh keluargaku kepada demon jika aku mengungkap kebenarannya, jadi aku harus merahasiakannya. Orang yang menyelamatkan saintis adalah player Oh Kang-woo yang duduk di sana. Ryoma sengaja menyembunyikan lokasi tempat ritual berlangsung dengan informasi palsu. Ryoma mulai panik. Jangan bicara omong kosong lagi, ini adalah jebakan. Perdana Menteri tidak dalam keadaan sadar dan juga tidak ada bukti. Yamada mengeluarkan sesuatu. Ini buktinya, kristal yang berisi demonic energy. Seperti yang kita tahu, demonic kristal hanya bisa dibuat oleh kultus demonic dan kristal ini ditemukan di kediaman Fujimoto Ryoma. Dalam hatinya Ryoma berpikir, aku tahu tentang demonic kristal, itu bukan sesuatu yang bisa kau dapat begitu saja. Dan jika aku memiliki demonic kristal, aku akan menggunakannya langsung untuk menghabisi Oh Kang-woo daripada menyimpannya di rumah. Ia bilang, bahkan jika kau menggeledah rumahku tanpa izin, bagaimana bisa kau buktikan bahwa demonic kristal itu ditemukan di sana? Itu hanya klaim sepihak Perdana Menteri. Kemudian seseorang datang. Senang bertemu denganmu. Aku adalah Cheon Soyeon yang bertanggung jawab memiliki tuduhan terhadap Fujimoto sebagai anggota kultus Demonic. Media heran. Guild Heavenly Sword kenapa ada di sini? Perdana Menteri Yamada ingin mengungkapkan kebenaran tentang Ryoma dan meminta bantuan Heavenly Sword, dan kami menggeledah kediaman Ryoma pada siang hari. Hasilnya kami menemukan ini.
Mereka menemukan beberapa benda yang mengandung demonik energi. Aku bersumpah atas nama Heavenly Sword, identitas asli Fujimoto Ryoma adalah anggota kultus demonik. Mendengar semua itu, Ryoma tertawa. Ia balik menantang. Lalu kenapa? Seperti yang aku katakan sebelumnya, ini hanya klaim sepihak dari kalian. Bukankah mungkin bagi Heavenly Sword bersekongkol dalam hal ini dan mencoba mengambil alih Jepang? Kemudian seseorang dari belakang Yeon bilang, Tuan Ryoma, sudah waktunya menyerah. Dan ternyata itu adalah Kurosaki Yuri. Semua yang di sana heran. Bukankah itu saintis? Kudengar dia masih terbaring di tempat tidur. Bagaimana dia bisa ada di sini? Yuri bilang, sebagai orang yang berada di pusat kejadian ini, aku datang untuk mengatakan beberapa hal. Meskipun ingatanku samar, tapi aku yakin satu hal, orang yang menyelamatkanku bukan Tuan Ryoma, melainkan player Korea di sana. Karena kejadian ini disebabkan oleh penculikanku, aku minta maaf kepada kalian semua. Yeon bilang, Hakim, karena kasus ini sudah jelas, bukankah seharusnya sekarang kita mengeluarkan surat penangkapan untuk Fujimoto Ryoma? Hakim menjawab, aku mengerti. Dengan ini aku mengeluarkan surat penangkapan untuk Fujimoto Ryoma. Ryoma panik. Dalam hatinya ia kesal. Apa-apaan semua ini? Yamada dan Hakim benar-benar mencoba menjebakku sebagai anggota kultus demon. Tidak mungkin ini kebetulan. Seseorang pasti ada di balik ini. Kang Woo di sana hanya tersenyum. Ia yang terdesak mengeluarkan kekuatannya dan pergi dari sidang. Yeonjo teriak, Ryoma telah melarikan diri, tangkap dia. Tunggu, kemana Kang Woo pergi? Ryoma terbang di udara. Sialan, kenapa jadi seperti ini? Tapi begitu aku keluar dari Jepang, semua ini akan berakhir. Sebuah serangan tiba-tiba datang. Kang Woo di sana menghalangi jalan Ryoma. Ryoma terkapar. Bajingan, siapa yang berani melakukan ini? Apa kau mau mati sekarang? Kang Woo mendekat sambil menyiapkan serangan. Senang bertemu denganmu. Tahukah 5 kesalahan yang kau buat? Ryoma teriak, jangan membuatku tertawa. Rencana ini memang tergesa-gesa dan memiliki banyak kekurangan. Tapi tidak mungkin aku membuat 5 kesalahan. Kang Woo sambil tersenyum bilang, pertama, Magic Resten tidak bekerja padaku. Borgol dan fasilitas penjara yang kau siapkan benar-benar tidak berguna. Kang Woo mengepalkan tangannya. Kedua, demonik kristal yang hanya bisa dibuat oleh demonik kultus. Sebenarnya aku bisa membuatnya. Ryoma sontak heran. Mungkinkah kau yang membuat demonik kristal yang ditemukan di rumahku itu? Ketiga, menggunakan warga sipil sebagai saksi dan hakim. Ryoma mulai marah. Apa yang kau lakukan pada Perdana Menteri Yamada dan Wakabe? Kang Woo menjawab, kau bodoh karena menempatkan mereka di ruang sidang, di mana skill dan aura adalah hal yang umum. Dalam hatinya Kang Woo bilang, tentu saja aku hanya menggunakan Authority of Fear. Keempat, menganggap aku hanya orang biasa tanpa hubungan dengan guild besar. Ternyata sebelumnya Kang Woo sempat menemui Heavenly Sword. Tentu saja aku akan membantumu 1 kali sebagai tanda terima kasih. Kesalahan kelima dan terakhir, jika kau berencana mengkhianatiku, kau seharusnya mencari tahu apakah kau berurusan dengan manusia atau demon. Kang Woo tersenyum mengerikan di hadapannya. Mendengar semua itu Ryoma murka. Ia langsung menyiapkan serangan. Aku akan menghabisimu, lalu membuat menderita lebih dari siapapun. Serangan Ryoma dilancarkan. Sebuah ledakan terjadi. Seharusnya dari awal aku melakukan ini. Tapi mendadak ia heran karena Kang Woo bisa menahan serangannya. Kang Woo menciptakan barrier dari demonic energy, Authority of Iron Wall. Aku punya harapan yang cukup tinggi padamu, tapi jujur ini sangat mengecewakan. Kau punya konsep karakter yang bagus di awal kemunculan, berperilaku baik dan sopan di depan, tapi memanipulasi segala sesuatu di belakang. Aku suka tipe penjahat yang bersembunyi. Aku cukup suka karakter sepertimu, tapi aku kecewa. Kau membuka topengmu begitu mudah.
Ryoma menyiapkan serangan lain. Dasar bajingan, tutup mulutmu itu. Serangan itu dilancarkan dan membentuk pusaran energi yang berputar seperti topan. Tapi kemudian, Kangwu bisa menghindar dan sudah terbang di atasnya. Ketika kau kalah hebat, kau mulai berkata kasar. Aku mulai bosan dengan reaksi seperti itu. Ryoma berbalik badan dan memberi serangan. Keduanya melesat serentak. Mereka mulai baku hantam ke segala arah. Kangwu tersenyum. Ngomong-ngomong, apa kau tahu restoran sushi yang enak? Kebetulan aku lagi di Jepang dan ingin mencobanya. Ryoma terus dibuat kesal. Ia menciptakan beberapa pusaran yang siap menembakkan serangan. Aku akan menghabisimu dan membuatmu menderita perlahan-lahan. Serangan itu dilancarkan. Tapi dengan santai Kangwu bisa menghindari setiap arah serangannya. Baiklah kawan, aku salah. Kau lebih sempurna daripada musuh manapun yang pernah kutemui. Setelah ini selesai, aku bahkan akan membawamu ke restoran sushi. Kangwu menyerang balik. Ia sudah berada di belakang Ryoma. Mari kita akhiri semua ini. Dan yang terjadi selanjutnya, di sana Fujimoto Ryoma membangkitkan Susanoo-ai. Sebuah serangan dari langit menyerang Kangwu. Kangwu yang menerima itu terkapar. Astaga, akhirnya aku bertemu dengan dewa. Ryoma memanggil dewa Susanoo. Dalam hatinya Ryoma bilang, aku hanya bisa mempertahankan Susanoo selama 1 menit. Aku harus cepat menghabisinya. Susanoo, cepat bunuh dia. Susanoo yang melihat Kangwu berkata, energi yang dia miliki, kau adalah orang yang dibicarakan olehnya. Kangwu heran, apa yang dia bicarakan? Haruskah aku menggunakan Authority of Translation? Susanoo berkata, orang ini mempunyai kekuatan yang dimiliki oleh Master of the Dimensi. Susanoo menggerakkan tangannya. Ia mengeluarkan senjata dari langit. Mari kita uji di sini. Kangwu langsung bergerak. Jadi kau mengeluarkan tombak. Baiklah, akan kulawan. Authority of Hellfire plus Authority of Dark Rift. Sepertinya Biden tidak cukup plus Authority of Destruction. Bahkan Gaibok juga tidak akan cukup. Aku butuh lebih. Aku butuh kekuatan yang lebih kuat. Kangwu terus mengalirkan demonic energinya. Sekeliling tubuhnya diselimuti angin topan. Fujimoto hanya tertawa. Mana sifat yang sok kerenmu itu? Sekarang lihat siapa yang kalah. Pada akhirnya kaulah yang akan mati. Tapi Ryoma heran. Tunggu, kenapa angin itu semakin kencang? Kenapa angin itu terus berputar? Plus Authority of Storm. Kangwu kini menggabungkan 4 authority. Gangnir. Kombinasi keempat authority itu menghasilkan pusaran demonic energy yang membentuk tombak yang menyelimuti tangan Kangwu. Susanoo yang melihat itu berkata, jadi itu kekuatan Master of Dimensi, mengesankan sekali. Susanoo memegang tombaknya, majulah Demon God. Kangwu melesat maju, mereka siap beradu serangan. Tabrakan kedua kekuatan mereka menghasilkan cahaya terang. Cahaya apa itu? Kangwu mulai kewalahan menerima serangan Susanoo. Sialan, apa aku masih belum cukup kuat untuk melawan dewa? Tubuhku juga terluka. Tapi kemudian Kangwu heran karena darah yang keluar bereaksi. Darah hitamku menyerap demonic energy. Apa ini efek ketika tubuh berubah menjadi ekstrim demonic body? Ini semacam demonic energy yang dipadatkan. Kalau begitu aku akan meledakkan ini. Darah yang keluar kemudian dipadatkan lalu diledakkan. Kangwu mendapatkan ledakan kekuatan yang membuat serangan Susanoo berhasil dilenyapkan. Susanoo sadar sesuatu. Kekuatan ini, ramalan itu tidak salah. Hingga pada akhirnya Susanoo itu menghilang. Kemudian Fujimoto terkapar dengan tubuh yang menua. Sialan, Susanoo menguras energi kehidupan dan magic powerku. Tapi berkat Susanoo-ai, aku masih bisa bertahan. Jika aku bisa menerima energi yang kuperlukan dari Blessing Yuri, aku bisa kembali. Kangwu sambil terbang menatapnya dengan sinis. Jadi ini harga yang harus dibayarkan untuk memanggil dewa. Ryoma kesal. Dasar sialan.
Kang Woo membakar satu tangannya. Kau masih belum sadar juga posisimu. Itulah yang kau dapatkan karena mencoba membunuh seseorang yang tidak seharusnya kau ganggu. Jika kau tidak melakukan semua ini, kau bisa mendapatkan mythic item, lalu menyelamatkan negara. Kalau sudah begini, aku harus mengambil mythic item milikmu. Kang Woo mencoba mengambil Susanoo-ai. Ryoma panik. Tunggu sebentar, jika kau mengambil itemku, aku akan mati. Jika kau ingin yang lebih banyak, aku akan meminta blessing pada Yuri. Kang Woo menjawab, apa kau butuh mata ini? Fujimoto ketakutan setengah mati. Apa kehadiranku mengganggumu? Aku bersumpah takkan pernah muncul di hadapanmu lagi. Tapi tak ada ampun untuknya. Pada akhirnya Kang Woo mengambil Susanoo-ai. Terima kasih, aku akan memanfaatkan ini dengan baik. Maaf aku tak bisa membawamu ke restoran sushi. Tubuh Ryoma perlahan-lahan menghilang seperti pasir. Sistem bilang, equipment ini sudah terikat, tidak dapat digunakan. Kang Woo heran, jadi aku tak bisa menggunakannya. Kemudian Kang Woo menyimpannya dan sejenak berpikir, jika gaya sistem melemah, apa makhluk seperti dewa yang barusan juga akan terus muncul? Meskipun tidak dalam kondisi sempurna, kekuatan sebesar itu cukup membahayakan. Jika para dewa muncul dengan kekuatan penuh mereka, aku tak tahu bagaimana cara menghentikan mereka. Pesan dari sistem muncul. Demonic Spirit, 2 syarat untuk menjadi Demon God. Kedua syarat masih tanda tanya. Demonic Spirit dan Demon God. Jika pesan ini muncul saat ini, apa itu berarti? Aku harus menjadi dewa untuk menghentikan para dewa. Baiklah, untuk sekarang aku sebaiknya kembali. Kang Woo sadar sesuatu. Jadi kalian di sini. Kalau begitu aku serahkan sisanya pada kalian. Kang Woo meninggalkan Heavenly Sword. Apa tadi itu belum kekuatan penuhnya? Kekuatan luar biasa itu tampaknya dibangun di atas usaha dan pengalaman dibandingkan bakat bawaan martial art. Tidak salah lagi, dia sangat kuat. Jika kau mau menikahinya, aku akan mendukung pernikahanmu. Yeon bilang, tidak, aku akan kembali ke Cina hari ini untuk berlatih. Jika dia kurang memiliki martial art, maka aku akan mengisi kekurangan itu. Tampaknya sulit juga untuk masuk di antara mereka. Ia melihat Kang Woo menghampiri teman-temannya. Yeonjo langsung kesal. Kemana saja kau pergi? Kang Woo menjawab, aku menyelesaikan semuanya. Harusnya kamu beritahu dari awal jika sudah tahu Ryoma adalah kultus Demonic. Tapi pada akhirnya semuanya sudah beres. Yeonjo tampak kesal. Masalahnya bukan dari hasil akhirnya. Seol-ah bilang, sebenarnya kami sangat khawatir padamu. Kang Woo ekspresinya berubah. Lihatlah ekspresi Seol-ah itu. Kalau aku salah jawab, aku positif akan mati. Kang Woo langsung memeluknya. Kalau begitu baik sayang, aku kembali. Aku tidak sabar untuk pulang dan makan sup kimchi buatanmu. Seol-ah malu-malu. Kang Woo serius sedikit. Yeonjo terbakar cemburu. Di sana Kang Woo masih kepikiran sesuatu yang masih belum aku mengerti. Kenapa Kurosaki Yuri membantuku padahal aku tidak menawarkan kekuatan atau mengancam. Dia sedikit sadar ketika aku menyelamatkannya. Mungkinkah dia punya dendam pribadi terhadap Ryoma? Dari jauh Yuri diam-diam melihat. Saintis, saya akan mengantar Anda pulang. Sambil melihat ke arah Kang Woo, dalam hatinya Yuri bilang, untuk saat ini aku hanya akan menonton dari kejauhan. Tidak lama lagi, aku akan datang untuk mengunjungimu, Demon King. Yuri mengeluarkan kekuatan Demonic dalam bayangan. Satu minggu kemudian, semua player Korea kembali ke negaranya. Pada akhirnya kita sampai di rumah. Aku ingin ke apartemenku untuk istirahat. Yeonjo sangat kelelahan. Dalam hatinya Kang Woo bilang, tentu saja Yeonjo lelah. Dia melewati banyak hal selama seminggu berada di Jepang. Sudah diumumkan bahwa Cheon Mujin dan aku yang menangani anggota kultus Demon. Terlepas dari apakah Ryoma benar-benar anggota kultus Demon atau bukan, Jepang telah kehilangan pahlawannya. Tidak sulit untuk melihat mengapa banyak kebencian yang ditunjukkan pada Korea.
Tapi berkat tindakan Yeonjo, dia menerima kebencian tersebut menggantikan diriku. Rupanya dia juga perhatian dalam hal semacam itu. Seol-ah bilang, "Kang Wo, ayo kita pergi ke rumah juga." Kang Wo menjawab, "Tidak, kau duluan saja. Masih ada urusan yang harus kuselesaikan." Echidna menjawab, "Kang Wo, apa aku boleh ikut?" "Tentu saja kau boleh ikut. Kita akan pergi ke tempat yang sepi. Aku cuma ingin membuat sebuah equipment." Di sebuah tempat di dalam dungeon, Kang Wo membawa Susanoo Ai hendak mempersiapkan sesuatu. "Seharusnya di sini tidak masalah. Coba kita periksa skillnya lagi." Skill Awakening Thread. Anda dapat membuat equipment dengan kekuatan Authority. Dapat membuat satu equipment dengan Demonic Art Creation. Sejenak Kang Wo berpikir, semakin banyak Authority yang digunakan, maka semakin kuat pola equipmentnya. Tadi aku harus menggunakan Gungnir di pertarungan sebelumnya. Saat ini batasanku adalah menggunakan 4 Authority di waktu yang bersamaan. Ketika aku menggunakan 2 Authority yang bersamaan, Demonic Crystal yang dibutuhkan tidak naik menjadi 3, melainkan berlipat ganda. 2 Authority akan mengambil 4 kali Demonic Energy, dan 4 Authority akan mengambil 16 kali jumlah Demonic Energy yang dibutuhkan. Saat ini aku sedang tidak di tengah pertarungan. Jika aku hanya fokus menggunakan Authority, seharusnya aku bisa menggunakan 5 Authority. Tapi apa ada yang bisa mencegah agar monster lain tidak muncul ke bumi? Pertama-tama aku harus sedikit berlatih. Setidaknya aku mulai dari yang paling ku ketahui. Kang Wo mengeluarkan salah satu skillnya, Demonic Conjuration. Anda menggunakan Demonic Art Creation. Seketika Demonic Energy menyelimuti tubuhnya. Tungku elastis telah dibuat. Untuk menciptakan equipment rank tinggi, masukkan equipment dengan kualitas yang setara. Pusaran energi, lalu membentuk sebuah bola kecil yang elastis. Kang Wo mencoba memegang itu. Sistem bilang, tidak ada material yang digunakan. Rank maksimal untuk equipment yang akan dibuat adalah legendary. Kang Wo langsung mencobanya. Authority of Dark Spear plus Authority of Hellfire plus Authority of Separation Gaebulk. Sebuah tombak baru muncul. Anda berhasil menciptakan Gaebulk unik. Tombaknya berubah menjadi menyala. Meski tidak sekuat saat aku menggunakan Authority langsung, tapi item ini benar-benar menggunakan kekuatan Authority. Kang Wo mencoba itu untuk menghancurkan batu besar yang ada di sana. Ini mengandung sekitar 20% dari kekuatan asli. Sisa kekuatan yang hilang dapat ditutup oleh Authority Body Enhancing. Jadi ini lumayan bagus. Echidna datang. "Kang Wo, sebenarnya equipment apa yang kau sedang buat?" Kang Wo bilang, "Aku masih belum yakin. Haruskah aku gunakan kesempatan ini untuk membuat senjata utama seperti Sinon? Tetapi hal itu tak akan memungkinkanku untuk mengganti senjata apapun serangannya." Echidna bilang, "Bagaimana kalau kau membuat senjata yang bisa berubah bentuk?" Kang Wo berpikir, senjata yang bisa berubah bentuk itu boleh dicoba. Keesokan harinya, Seol-ah diajak untuk memberikan pemulihan energi. Kang Wo mulai kembali crafting. Status Demonic Energiku sekarang adalah 116. Kali ini aku akan menggunakan Susanoo Ai, Authority of Strong yang digunakan sebelumnya. Kang Wo teringat perkataan Echidna. Jika senjata itu bisa berubah bentuk, maka aku bisa membuat variasi serangan yang beragam tergantung situasinya. Aku akan menambahkan Authority ini, Power of Transformation. Anda menggunakan 5 Authority, Anda telah memenuhi semua persyaratan. Dalam 10 detik equipment unik mitik akan tercipta. 10 detik waktu mundur. Kang Wo terus berpikir, item rank mitik memang memiliki beberapa batasan, tapi item itu bahkan bisa mensummon dewa. Itu sudah cukup kuat. Tapi jika aku memiliki juga banyak tambahan lain, apa aku bisa menciptakan sesuatu seperti celah dimensi yang mirip saat ku buat menggunakan equipment milik Aceduk Neraka? Ini sama sekali belum cukup. Plus Authority Power of Gluttony. Kang Wo menambahkan bahan crafting.
Waktu terus mundur sampai di angka 1. Kang Wu berpikir, ini belum cukup. Kang Wu menambahkan satu authority. Authority of predation telah ditambahkan. Persyaratan telah berubah. Seketika energi demonic meluap menyelimuti area. Equipment rank transcendence telah tercipta. Cahaya terang muncul. Proses crafting selesai. Kang Wu tersenyum. Equipment rank kelas transcendence. Ini menarik sekali. Anda berhasil menciptakan Key of the Demonic Energy Sea. Astaga, item Great Transcendence. Mencapai puncak dari Demon Crafting. Status Demonic Energy meningkat 2 poin. Apa tujuan utama dari Demonic Crafting? Adalah menciptakan ini. Engraving selesai. Informasi equipment. Nama equipment Key of the Demonic Sea. Tipe Grow. Kuat dengan setiap kondisi khusus yang dipenuhi. Deskripsi efek 1, Indomitable, tidak dapat dihancurkan oleh damage apapun, physical magic spiritual. Deskripsi kedua, Conversion, berubah menjadi senjata yang terdaftar sebagai skill, mengeluarkan 34% dari kekuatan senjata yang dibuat dengan authority. Kang Wu langsung mencobanya. Ia memegang itu dan berkata, Conversion, Biden. Salah satu tombaknya keluar. Ini benar-benar bagus, tapi kekuatannya masih terasa seperti Gaibolt. Conversion, Demon Wordgram. Senjatanya diubah ke bentuk pedang. Kecepatan perubahan senjatanya sama cepatnya dengan menggunakan Demonic Essence. Conversion, Gungnir. Tapi pedang itu tak berubah. Tidak bisa berubah menjadi senjata yang menggunakan lebih dari 4 authority dalam kondisi saat ini. Sejenak Kang Wu berpikir, sepertinya Gungnir terlalu berlebihan untuk sekarang, berarti belum semua senjata unlock. Aku penasaran bagaimana skill ini bisa berkembang. Seolah datang, Kang Wu, apa kamu sudah selesai? Kau benar, seperti yang kau lihat, item ini bahkan bisa berubah menjadi benda lain seperti cincin. Seolah tiba-tiba marah, cincin katamu. Kang Wu salah tingkah. Sudahlah, sepertinya ini paling nyaman dibawa. Ayo kita pulang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.